Qala al-musannifu rahimallah nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Imam Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, semoga ilmunya berkah untuk kita dunia akhirat. Bisa nadihi dengan sanadnya, hadis 298 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, marganya Ad-Dawsi, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, panggilannya Abu Hurairah. Jadi biasa manusia ini ada nama, ada panggilan. Siapa namanya? Sulaiman. Siapa panggilan? Leman. Mau nanya, Pak, di mana rumah Pak Dolah di sini? Tak ada. Rupanya di kampung Dolah di situ Dr. Randus Abdullah. Orang Melayu banyak namanya Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Mat panjang, mat pendek, mat jauh. Jadi itu memang sudah biasa. Di Arab pun juga begitu. Karena selalu bawa kucing, Abu Hurairah, Pak Kucing. Karena kulit hitam, Pak Hitam. Qala Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan, imanan, dia puasanya itu karena iman. Coba tengok penekanannya, puasa karena iman. Rupanya ada orang puasa, banyak orang puasa tidak karena iman, tidak. Kenapa dia mau puasa? Biar supaya dapat babi ngepet. Kalau mau mendapat perempuan, pelet. Kalau sakit hati, santet. Kalau mau kaya, babi ngepet. Macam mana supaya jin hantu setan itu masuk ke badan? Badan kita harus lemah. Karena kalau badan kita kuat gini, nggak mau dia. Maka dilemahkan, udah nggak makan, udah mau mati, ya masuk dia. Bukan puasa itu yang dimaksud. Karena puasanya mesti imanan. Puasa yang berdasarkan iman. Makanya yang diundang dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bukan ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhal mu'minun. Bukan ya ayyuhal kampariyun. Ya ayyuhal minangkabawiyun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada rupanya orang tak makan, tak minum bukan karena iman. Ada. Ibu nggak makan, diet karbo. Kok tadi kulihat tengok makan nasi goreng, diet karbohidrat. Ya nasi itu karbohidrat lah, tepung karbohidrat. Ini karbon dioksida. Duduklah kami. Ini orang ini diet semua. Bapak udah berapa lama nggak makan nasi? Saya udah 6 bulan Pak Ustaz. Kau? Saya udah 2 tahun Pak Ustaz. Ustaz? Saya udah 3, saya bilang. 3 tahun Pak Ustaz? 3 jam saya bilang. Saya makan tak pernah saya tahan. Nasi ada, makan. Nasi lemak, nasi minyak, nasi biryani, nasi mandi, nasi uduk, ayam, daging, kepiting, udang. Sehat sampai sekarang. Kalau lah gara-gara makanan itu mati, udah lama saya mati. Makanlah saya sama saudara-saudara saya. Saya tengok orang tu tak ada makan ayam, tak ada makan udang. Saya bilang kita dulu kecil payah betul menengok udang ini. Sekarang udang ini besar, kenapa tak kalian makan? Kolesterol, hantam, bantai, saya bilang. Kenapa tak makan ayam? Pantang. Dulu susah makan ayam. 2 gendangnya. Kalau tak ayam tu sakit, kita sakit. Bukan macam zaman sekarang mudah ayam. Ibu-ibu yang udah agak tua, betul tuh. Yang sekarang mudah-mudahan ini banyak ayam. Zaman dulu orang mau makan ayam tuh menunggu 2 gendang ya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Baru makan ayam. Kan macam kalian sekarang. Betul kata ibu-ibu. Sakit ayam tuh
Gilingkan kunyit. Gilingkan kunyit, dituangkan air kunyit itu ke mulut ayam. Hampir makan ayam. Sehat ayam tuh. Tak jadi makan ayam. Nah sekarang sudah banyak ayam, dilarang pula makan ayam. La ilaha illallah. Makanan itu yang tak boleh itu banyak. Itu yang tak boleh. Saya makan, cicip sedikit. Banyak juga akhirnya. Jadi banyak orang tidak makan bukan karena iman. Sedangkan kita man shoma ramadhana imanan, karena yakin kepada Allah. Yang kedua, wahtisaban. Arti ihtisaban artinya hanya mengharapkan balasan pahalanya dari Allah. Tak ada mengharapkan yang lain. Kalau dengan puasa itu dia jadi kurus, bonus. Kalau dengan puasa itu dia jadi sehat, bonus. Jangan ditambah niatnya. Nawaitu shoma qadin ada ifadhi syahri Ramadan hadisan nanti diet lillahi ta'ala. Bonus. Sekarang kita sudah masuk pada bulan Rajab. Ibadah yang paling afdal di bulan Rajab, puasa. Berapa hari Pak Ustadz? 3 hari bagus. 13, 14, 15. Saya sanggup lebih banyak 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Saya sanggup lebih banyak 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Saya sanggup lebih banyak lagi. Sebulan full. Ada orang melakukannya. Saya pernah puasa 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan full. Kapan itu? Pas Covid. Covid. Saya tinggal di Parit Indah, Ruko 2019. Puasa, makan pun saya, rumah makan tutup. Bini tak ada. Masak tak ada, sendiri. Bagus saya puasa. Sekali beli nasi bungkus. Jam 5 titip orang beli. Nah, itu makan buka, itu makan sahur. Makan setengah, simpan. 3 bulan. Memang makbul doa 3 bulan. Itu dapat Ustazah Fatimah. Mudah-mudahan dia nonton sekarang. Imanan wahtisaban. Hanya mengharapkan balasan dari Allah. Tak ada yang lain. Siapa yang puasa begitu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Siapalah di antara kita ini yang tak berdosa? Mana ada? Aku dosa mulut tak ada Pak Ustaz. Dosa mulut tak ada, dosa hati. Nengok kawan putih, mahal skincare-nya ini. Nengok kawan hitam, gagal deh. Nengok kawan kurus, menderita kali dia nikah sama lagi. Nengok kawan gemuk, kuat kali dia makan. Bisa rupanya kita lawan nanti kita. Mulut bisa didiamkan, tangan bisa didiamkan, mata bisa didiamkan, telinga bisa didiamkan, tapi pikiran, makanya yang mendiamkan pikiran itu adalah zikir. Tengok macam-macam, astaghfirullah. Kau ni kenapa asyik istighfar sikit-sikit? Gara-gara kau lah aku istighfar. Astaghfirullah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi Adam alaihissalam, atuk kita, nenek kita. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kuldi ini. Fa azallahuma syaitan. Digoda syaitan. Akhirnya dia berdoa. Inilah doa yang paling tua. Selalu kita baca setiap selesai salat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa untuk emak ayah gitu juga. Rabbighfirli wali walidayya. Doa untuk orang mati gitu juga. Allah maghfir lahu warhamhu. Doa untuk diri sendiri begitu juga. Rabbighfirli, minta ampun. Kita kalau merasa diri kita ini kotor, kita tak sanggup menerima tamu. Coba ibu tak mandi 3 hari. Coba datang tamu, pasti ibu demam misalnya. Kata dokter tak boleh kena air. Ibu jangan kena air. Kalau kena mati. Takut mandi. Manusia ini lebih parah daripada pokok kayu.
Pokok kayu, kayu gaharu, dicincang, dipotong, dibakar, wangi harum semerbak. Minyak wangi diambil dari kijang. Datang orang Malaysia ngasih saya minyak wangi. Ustaz, ini minyak wangi dari kijang. Dioleskan di sini, cium sini, tembus. Tak pernah saya pakai, saya simpan. Soalnya kalau saya bawa diminta jamaah, minta sikit puasa. Simpan. Kasih orang botol kayu gaharu, diperas. Ustaz, ini harganya $1.000, 15 juta. Saya simpan. Nah kalau saya bawa, minta orang itu sikit, meleleh air mata kita. Pokok kayu wangi, kijang wangi, ada minyak wangi ambar. Ambar itu dari muntahan ikan paus. Wangi juga. Manusia ini dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada yang wangi. Kalau tak percaya, pagi sampai sore tak mandi, korek-korek gerak kepalanya. Cium. Macam mana lah nenek moyang kita dulu sebelum ada sabun? Dibelah limau. Limau purut, limau nipis, diambil daun, segala daun, dengan apa yang hijau-hijau wangi, pandan, dimasukkan ke dalam pasu tanah liat, dimasak, dimandikan, digosokkan ke badan petang hari raya. Namanya petang belimau. Kenapa mesti pakai limau? Karena limau itulah yang kalau digosokkan ke kulit menghilangkan, daki kasar kali. Pakailah ekstrak limau, akan menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Daki lah itu. Payah kali dia mau bilang daki. Molekul-molekul yang menggumpal di atas permukaan kulit Anda, sel-sel kulit mati, daki. Apa ya payah? Banyak orang ini memoles-moles kata, tapi ujungnya bau juga. Tak ada manusia yang wangi. Maka akhirnya pakai sampo. Sampo bahan kimia, berefek ke kulit kepala, rambut gugur. Akhirnya semuanya palsu. Rambut palsu, wig. Rambut sudah putih, dicat jadi hitam, rambut palsu. Sebulan pangkal putih, ujung hitam. Apalagi perempuan. Perempuan ini, jangankan suaminya, Tuhan aja dia tak percaya. Udah bagus dibentuk Allah bengkok, diluruskan. Tapi bukan yang di sini solihah. Baik-baik semua sini. Kalau ada yang tersinggung berarti udah membuat. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka istilahnya namanya muttafaqun alaih. Disepakati. Maksud disepakati, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lin Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, an Qutaibah, dari Imam Qutaibah, an Sufyan, dari Imam Sufyan, wa ma ta'akhkhara, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang diampunkan Allah. Qala al-musannifu, Imam penulis kitab ini berkata, tafarrada biha Qutaibah, tapi riwayat ini hanya tunggal Imam Qutaibah saja, yang lain tak ada meriwayatkan. Kalau bisa dosa jangan yang melibatkan orang banyak, dosa sendiri aja, supaya kalau dosa sendiri mudah minta ampunnya kepada Allah. Kalau udah dosa kepada jiran, kepada tetangga, kepada kawan, zalim, aniaya, susahnya. Kalau berdosa kepada penduduk Pekanbaru, Pekanbaru itu penduduknya 1.200.000, bayangkan minta izin 1.200.000. Kalau berdosa kepada orang Riau, Riau ini penduduknya 6.700.000 orang. Maka kalau bisa dosa jangan, kalau bisa tak ada dosa sama sekali. Dosa saya cuma satu Pak Ustadz. Kemana Bu? Ke laki aja.
Itu pun dah dia maafkan. Kok bisa? Saya paksa. Maafkan aku bang. Kok tidak aku tak buatkan kopi. Iyalah deh. Aku mau pergi pengajian. Abang pel lantai, mandikan anak. Iyalah. Aku pulang nanti masakan udah siap. Iyalah. Kalau ada suami ibu model begini, mati, itu nanti dia tak diazab kubur. Pas malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Udah azab kali hidupnya. Bilang sama suami ibu di rumah, bang ada kabar gembira. Apa itu dek? Kata Ustaz Somad, kau tak kena azab. Hah? Berarti dikabulkan Allah doaku sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Bukan, karena kau udah azab kali sama aku. Ketawa pula santri. Takut pula saya orang ini memperlakukan laki macam ini. Bang, mandikan anak. Aku hafal Quran, kau hafal juz amma. Kok aku tengok dari ketawa ibu-ibu ini puas mereka. Nampaknya banyak yang macam itu di rumah. Enggak ada, ini ibu ini solihah semua. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Saya bacakan ini ya, dengar baik-baik ya. Udah hilang pula. Saya Pak Ustaz, datang orang ke rumah kayu, tak pernah dikasih belanja, tak pernah peduli, tak pernah memuji saya, tak pernah merayu saya. Dibanding-bandingkannya saya sama mantan-mantan pacarnya di SMA dulu. Setiap kali dia bercakap naik asam lambungku Pak Ustaz. Disitulah saya punya doa supaya saya tak punya anak perempuan, tapi santri-santri ini anak-anak saya, supaya mereka dapat suami yang baik-baik. Untuk apalah dapat klien kaya, rumahnya besar, duitnya banyak, tapi membuat makan hati berulang jantung. Aku dulu Pak Ustaz sebelum nikah sehat aku Pak Ustaz, tapi setelah nikah ni tengok Ustaz lah macam lidi badanku. Begitulah penderitaan perempuan-perempuan. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Yang jahat-jahat cepat mati. Jangan diaminkan. Nikmat dia nanti.